Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fajria dari kelas SI GP 2 Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan melakukan praktikum tugas AI mengenai langkah-langkah prediksi harga rumah dengan menggunakan kasus terminologi supervised learning. Langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama yaitu dengan cara masukkan data ke repository di sini. Selanjutnya kita mulai lakukan proses import data. Lalu di sini kita klik My Computer. Kita arahkan di mana tempat kita menyimpan data tersebut. Selanjutnya kita pilih Next. Selanjutnya di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kita harus lihat dulu di sini datanya. Apakah datanya sudah berjalan dengan lancar atau sudah muncul? Belum, di sini sudah muncul. Langsung saja kita Next. Selanjutnya format your column. Di sini adalah kita ingin melihat tipe-tipe data dari kolom-kolom atau atribut-atribut. Sebagai contoh di sini ada house square footage. Tipe datanya itu integer, ada number of bedroom. Tipe datanya juga integer dan number of bathroom juga tipe datanya real. Lalu ada luas bangunan, tipe datanya integer. Terus juga ada jumlah bangunan, tipe datanya adalah integer. Lalu labelnya adalah integer atau harga dari rumah tersebut. Nah, itu bisa kita lihat dari atribut-atribut tersebut. Lalu berikutnya yang ingin kita lakukan di proses ini adalah menentukan labelnya. Karena kasus prediksi adalah yang menggunakan terminologi supervised learning. Jadi datanya harus punya label. Nah, kita di sini tentukan dulu mana labelnya. Labelnya ini termasuk di sini national price karena datanya kita gunakan ini. Langsung saja kita pilih change role. Lalu kita pilih label. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, proses ini akan menghasilkan sebuah warna yang berbeda antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Warnanya itu di sini bisa kita lihat berbeda. Langsung saja kita klik Next. Di sini adalah bagian kita ingin menyimpan data, where the story of the data story. Di sini ada dua folder antara data dan proses. Data itu untuk menyimpan data dan proses itu untuk menyimpan model kita. Berarti kita pilih data di sini. Kita beri nama, misalkan data harga rumah Indonesia. Selanjutnya kita tekan tombol finish. Yes. Kita bisa lihat di sini ada labelnya. Tanda hijau ini bisa kita lihat di static ini akan menampilkan informasi-informasi tipe data seperti missing value. Di sini ada nilai yang kosong nggak? Di sini kan nggak ada yang kosong, berarti nilainya sudah terisi semua. Lalu di sini menunjukkan nilai minimum dan maksimum dan average atau rata-rata. Selanjutnya kita kembali lagi ke tab desain. Nah, ini ada result dan ini desain. Berikutnya data yang sudah kita tersimpan itu ada di sini.
di repository di sini harga rumah Indonesia. Lalu kita bisa drag ke kanvas di sini. Karena kita ini menggunakan data ini, jika kita ingin melihat data ini, kita bisa hubungkan ke sini. Ada pin, lalu kita hubungkan ke result. Lalu kita jalankan. Kita bisa melihatkan hasilnya di sini. Berikutnya setelah selesai melakukan importing data, maka kita kembali lagi ke tab desain. Langkah berikutnya kita bisa membagi data atau istilah partitioning data, yaitu dengan data testing atau data yang belum dijumpai ke dalam model regresi yang sudah dihasilkan dari proses training. Lalu hasilnya di model regresi itu akan menghasilkan harga rumah prediksi. Selanjutnya kita mengimplementasikan pembagian data training dan data testing. Jadi kita hapus dulu connection ini, data dari ini ke result. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah operator baru bernama split data. Selanjutnya kita drag and drop kanvas. Lalu kita hubungkan pin dari data ke split data. Dan kita hubungkan juga dari pin split data ke result. Namun sebelum kita melakukan tombol play di sini, kita lihat dulu masih ada hal yang harus diatur di bagian parameter split data di sini. Pastikan yang terpilih adalah operator split data. Lalu kita mengatur parameter di sini. Parameter yang bisa diatur di sini ada 2, yaitu sampling type. Kita bisa gunakan automatic di sini. Jadi proses penentuan data mana yang akan kita gunakan, data training dan data testing, itu akan secara automatic akan pilih oleh repeat miner. Berikutnya di edit enumeration. Di sini kita akan melakukan ratio berapa persen yang kita jadikan untuk data training dan berapa persen yang kita jadikan untuk data testing. Caranya yaitu dengan di sini kita klik, lalu kita tentukan data training dulu. Baris pertama yaitu untuk data trainingnya. Kita tentukan misalkan di sini add entry 0,7. Artinya 70%. Lalu kita add entry lagi untuk baris yang kedua, sisanya itu 0,3%. Selanjutnya kita klik OK. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di kanvas di sini untuk operator split data, yaitu untuk data training yang pertama, parameter pertama. Untuk data testing itu yang parameter kedua. Sehingga jika kita hubungkan ke bagian result ini, maka akan hanya menampilkan data training saja. Jika kita ingin melihat data testing juga, maka kita bisa hubungkan juga pin yang kedua ke result. Selanjutnya kita coba jalankan. Kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini ada di bagian tab result. Kita bisa melihat ada split data. Sini juga split data. Di sini ada 2.
pasti salah satunya memiliki data training dan salah satunya memiliki data testing. Kita bisa lihat di sini untuk jumlahnya 36 dan jumlahnya sebelahnya lagi ada 84. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa yang banyak ini adalah data training, sedangkan yang sedikit ini adalah data testing. Berikutnya kita kembali lagi ke tab design. Kita akan melakukan proses modeling atau training. Kita hapus dulu connection data ini ke bagian result. Nah, di sini kita sudah membagi data 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Berikutnya data training kita lakukan proses modeling menggunakan algoritma linear regression. Lalu outputnya adalah akan menghasilkan model regresi. Selanjutnya kita lakukan hal tersebut, kita cari operator bernama regress. Karena kita menggunakan linear regression, maka kita cari linear regression di sini. Kita tarik, drag and drop. Nah, operator linear regression itu memiliki sebuah port atau pin yang bertuliskan tra atau training. Jadi yang dia butuhkan adalah input berupa data training. Kita tahu di bagian split data di sini, di bagian parameter yang pertama data training. Jadi kita bisa langsung hubungkan. Karena memang tepat sekali dibutuhkan oleh port dari linear regression adalah training. Jadi kita hubungkan saja training dengan training di sini. Nah, proses dari training atau modeling ini akan menghasilkan model regression yang bertuliskan mod di sini. Jadi ini akan menghasilkan model. Nah, model di sini akan kita gunakan untuk proses testing. Langkah selanjutnya kita menyiapkan operator bernama apply model. Kita drag ke sini. Di bagian port MOD atau model kita hubungkan sini. Karena hasil dari proses training. Nah, proses testing yang dibutuhkan itu data testing, dan kita tahu data testing itu ada di parameter kedua. Di bagian operator split data sehingga kita bisa hubungkan. Jadi ini adalah proses testing, membutuhkan data testing dan membutuhkan input dari model proses atau training. Sehingga dapat dipahami bahwa split data itu menghasilkan dua buah data, 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Dan untuk melakukan proses permodelan yang akan kita gunakan adalah algoritma linear regression. Kita menggunakan data training sehingga data training di sini kita hubungkan hasil
hasil ini regression berupa model regresi, dan model ini akan kita uji dengan menggunakan apply model sini. Jadi kita hubungkan sama-sama model, ini sama model. Maka apply model ini akan membutuhkan data testing. Berikutnya kita ingin mengetahui hasil prediksinya seperti apa yang nanti kita bandingkan dengan data yang sesungguhnya. Nilainya itu jauh berbeda atau tidak, kita bisa melakukannya dengan menghubungkan port di lab. Hubungkan ke tab result, lalu kita tekan play. Lalu kita tekan play di sini untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah harga rumah aktualnya, dan ini adalah prediksinya. Kita bisa bandingkan harga hasil dari prediksinya itu nggak jauh berbeda ya, dengan harga aktualnya di sini. Walaupun ada perbedaan, tetapi selama perbedaannya tidak signifikan, maka kita bisa katakan errornya itu sangat kecil, dan bisa kita katakan prediksinya itu cukup baik. Berikutnya kita ingin menilai performance dari model yang kita hasilkan. Artinya nilai performance seberapa akurat itu akan sangat sulit jika kita hanya mengandalkan visual membandingkan angka dengan angkanya cukup banyak. Seperti apa lagi angkanya cukup banyak? Kita kembali ke tab desain. Ada sebuah operator yang bisa kita gunakan dalam mengukur performance. Kita kembali ke tab desain. Di sini kita bisa tambahkan operator bernama performance regression. Karena kasusnya menggunakan regression. Cara menggunakan operator regression atau performance ini kita dengan cara menghubungkan label dengan label di operator apply model. Coba kita drag dulu di sini. Kita coba rapikan dulu. Kita hapus dulu ini. Lalu kita performance, kita hubungkan ke result. Lalu kita coba jalankan. Ini hasilnya dari performance-nya. Jadi di sini di bagian parameternya kita menggunakan parameter yang kita gunakan yaitu gross mean square error. Artinya rata-rata kuadrat error. Jadi error yang sudah dikuadratkan lalu kita dirata-ratakan. Kenapa dikuadratkan? Agar menghasilkan nilai negatif. Karena bisa saja nilai yang diprediksi itu bisa lebih mahal. Jadi ketika kita dikurangi itu hasilnya negatif, harga aktual dikurangi harga yang lebih mahal itu hasilnya negatif. Kalau nilai error negatif itu takutnya asumsinya lebih bagus dari selisih. Kalau hasilnya negatif itu kurang bagus, biar tidak negatif akhirnya dikuadratkan karena minus kali minus hasilnya positif. Lalu kita play. Kita coba jalankan play. Gross mean squared errornya itu adalah nilainya sekian tingkat errornya. Tapi nilai error ini adalah nilai yang sudah dikuadratkan, jadi selisih sebelum dikuadratkan itu lebih kecil dari ini tentunya. Selanjutnya kita kembali lagi ke tab desain. Hal lain yang ingin kita pahami di bagian performance di sini, kita hapus dulu connection ke result-nya. Lalu kita hubungkan apply model ke result.
Lalu kita coba jalankan. Di sini akan menghasilkan sebuah informasi yang berkenaan dengan hubungan setiap atribut atau relasi terhadap atribut dengan label yang ingin kita cari adalah harga. Di sini ada koefisien yang positif, ada juga yang negatif, dan seterusnya. Artinya yang positif ini semakin besar luas house Skartepusch adalah luas bangunan, semakin besar luas bangunan maka artinya rumahnya akan semakin tinggi karena hasilnya positif. Begitu juga untuk ini Yersbuel, semakin baru bangunan tersebut baru dibuat maka harganya pun akan semakin tinggi. Begitupun dengan text asset per value, tetapi di sini akan bisa dilihat nilainya adalah positif. Tetapi di sini kita bisa dilihat nilainya negatif. Nilai negatif itu menandakan bahwa semakin banyak kamar mandi justru akan berakibat semakin kecil harga rumahnya, semakin turun harga rumahnya. Jadi di sini bisa kita anggap bahwa tidak banyak orang menyukai dalam sebuah rumah itu kamar mandinya banyak. Yang cukup 1 atau 2, jangan sampai kamar mandinya itu sangat banyak. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Jadi kesimpulannya, koefisien yang positif dan negatif itu artinya jika positif berarti berbanding lurus dengan harga rumah, jika negatif berarti berbanding terbalik dengan harga rumah. Jadi harga rumahnya akan semakin turun yang negatif. Selanjutnya kita bisa lihat di bagian p-value di sini adalah seberapa penting atribut. Jadi jika bintangnya semakin banyak, itu berarti semakin penting. Artinya dia sangat mempengaruhi dengan harga. Nah, bintangnya akan semakin tinggi jika nilai p-value-nya semakin kecil. Di sini bisa kita lihat bahwa yang paling mempengaruhi adalah luas bangunan yang terkena pajak. Lalu yang sangat mempengaruhi lagi ada di bagian house Skartepusch di sini. Lalu yang sangat mempengaruhi lagi adalah jumlah kamar mandi. Di sini. Kalau ini mempengaruhinya adalah harganya menjadi turun, tapi kan ini intinya dia mempengaruhi. Sedangkan untuk tahun di sini dia tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan karena di sini nilai p-value-nya adalah 0,05 sekian, jadi tidak terlalu berpengaruh. Selanjutnya yang paling penting adalah di bagian description. Jadi linear regression ini akan menghasilkan sebuah formula atau rumus. Rumusnya yang dihasilkan adalah ini. Jadi jika kita mempunyai data-data yang baru ketika ingin mengetahui hasil harga rumahnya berapa, tinggal kita masukkan saja nilai-nilai variabelnya tersebut. Misalkan kita punya nilai variabel baru, house Skartepusch. Kita masukkan ke sini, lalu jumlah kamar mandinya berapa, tahun pembuatannya berapa, lalu pajaknya juga berapa dikurangi, ini dimasukkan kalkulasinya. Nah, hasilnya itu adalah prediksi dari harga rumah yang kita inginkan. Selanjutnya kita kembali lagi ke tab desain. Berikutnya jangan sampai lupa ketika kita selesai menyelesaikan eksperimen ini, dan jika suatu saat kita ingin membukanya kembali dan kita tidak ingin pekerjaan ini hilang, maka kita bisa simpan ke local repository bagian proses.
Kita bisa simpan dengan cara save proses as di sini. Lalu kita simpan di bagian proses di sini. Lalu kita beri nama hasil eksperimen penentuan harga rumah. Lalu kita klik tombol OK. Lalu akan tersimpan di bagian di sini proses. Sini ada tulisan hasil eksperimen penentuan harga rumah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya hasil praktikum proses prediksi harga rumah dengan menggunakan linear regression. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.